Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, termasuk di antara nikmat yang tengah kita rasakan adalah nikmat untuk senantiasa bersemangat menunaikan kewajiban kita menuntut ilmu syar'i. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membicarakan bab atau perkara yang terkait dengan lisan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menuliskan satu bab untuk pembahasan masalah lisan di dalam risalah beliau Riyadhus Shalihin. Ini menunjukkan bahwasannya sedemikian penting pembahasan untuk senantiasa mengendalikan lisan, karena lisan yang tidak terkendali akan menjadi malapetaka bagi orang lain. Saya ingin menyampaikan beberapa contoh yang real terjadi di tengah masyarakat kita dengan sebab penggunaan lisan yang tidak semestinya. Contoh penggunaan lisan menggunakan kata yang kasar. Beberapa bulan ke belakang, beberapa bulan yang lalu, ada seorang pejabat di negeri ini
yang mengatakan perkataan yang kasar dilontarkan ke tengah masyarakat. Kemudian akibat perkataannya ini rumahnya dijarah, barang-barangnya diambil, mobil mewahnya, segala semuanya. Itu contoh bagaimana ucapan yang buruk berakibat kepada dirinya dan keluarganya. Seisi rumah dikuras habis oleh masyarakat. Itu satu contoh bagaimana akibat lisan yang tidak terkendali atau yang tidak dikendalikan, maka berakibat malapetaka. Contoh lain misalkan pernah terjadi di negeri ini, di sebuah institusi, dikatakan sebuah institusi karena memang terjadi ketika berada atau masa jam dinas. Ketika seorang pejabat melontarkan kata-kata menyebut nama hewan untuk salah satu bawahannya. Padahal institusi ini sangat dikenal pendidikan kedisiplinannya. Institusi ini sangat dikenal kepatuhan bawahan terhadap atasannya, patuh luar biasa, taat. Ya, institusi ini terkenal dengan jiwa korsa. Ya, satu dianiaya, semuanya bisa membalas. Intinya institusi ini sedemikian ketat. Tetapi ketika seorang pejabat di institusi ini melontarkan kata-kata yang tidak patut kepada bawahannya, maka hari itu juga, pagi itu juga, bawahannya bawa golok, kemudian golok itu dipukulkan ke atasannya tersebut. Nah, ini satu contoh bagaimana efek penggunaan lisan yang tidak semestinya, sehingga menimbulkan malapetaka tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi orang lain. Contoh lainnya adalah ketika lisan digunakan saat ada demonstrasi di Jawa Timur, di sebuah kota di Jawa Timur. Yang berdemonstrasi adalah orang-orang Indonesia yang berasal dari Indonesia Timur. Ketika orang-orang Indonesia dari Indonesia Timur ini berdemonstrasi, ada aparat yang mengatakan atau menyebut nama hewan, kemudian viral, tersebar di media sosial. Apa yang terjadi? Yang terjadi di Indonesia Timur sana goncang, gedung-gedung pemerintahan dibakar, yang milik masyarakat juga, masyarakat pendatang terancam, hanya karena ulah satu orang di Pulau Jawa, sehingga menyebabkan warga pendatang di sana merasa ketakutan, khawatir rumahnya dibakar, khawatir usahanya, perdagangannya
ikut juga terdampak akibat dari ucapan yang tidak perlu. Ini menunjukkan bahwasannya dampak dari ucapan lisan itu dahsyat sekali, hingga batas untuk mengendalikannya, ya, sebagian peristiwa terasa sangat sulit, seperti yang terjadi di Indonesia Timur itu. Untuk mengendalikannya akibat dari ucapan yang dilontarkan di Jawa Timur, di sebuah kota di Jawa Timur, kemudian berefek, ya, ke Indonesia Timur. Di sana terjadi chaos, kerusuhan, anarkis dan seterusnya. Itu sangat-sangat lama untuk mengendalikannya. Padahal yang diucapkan cuma satu kata, nama hewan, ya. Tapi nama hewan ini ditujukan ke muka seseorang, ya, jadinya marah orang itu. Dan orang, tidak hanya orang itu, orang yang sedaerahnya di sana pun ikut merasa terhina begitu. Nah, ini menunjukkan bagaimana betapa besar bahaya lisan itu kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka para ulama sejak dulu mereka menyusun karya-karya ilmiah, artinya bentuk-bentuk tulisan untuk mengingatkan umat betapa masalah lisan ini masalah yang sangat luar biasa, masalah yang akan menyebabkan hubungan orang per orang, hubungan orang dengan atasan atau pimpinannya, hubungan orang dengan masyarakat di sekitarnya menjadi rusak dengan sebab penggunaan lisan yang tidak baik. Dan lebih daripada itu, kalau tinjauan secara agama, pengaruh lisan tidak semata hubungan manusia dengan manusia. Pengaruh lisan memberi dampak pada kehidupan akhirat seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terkait dengan masalah lisan, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu bil kalimati, sungguh ia berbicara dengan satu kata, ma yatabayyanu fiha, yang satu kata itu yufakkiru annaha khairun amla, ya, yang ia fikirkan, tidak ia fikirkan sesungguhnya satu kata itu akan menimbulkan kebaikan ataukah keburukan. Yazillu biha ilan nar, yang akan menjadi sebab ia digelincirkan ke dalam neraka, ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan bahwasannya perkara lisan itu tidak semata-mata urusan seseorang dengan orang lain di dunia. Lebih daripada itu, mengancam kehidupan seseorang ketika di akhirat nanti. Dengan sebab apa? Dengan sebab lisannya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan ma yatabayyanu fiha, ya, apa yang tidak ia fikirkan dari ungkapan lisannya, apa yang ia tidak fikirkan dari ucapannya, ia tidak fikirkan.
yazillu biha ilan nar, maka akan menjadi sebab dirinya masuk ke dalam neraka. Ya. Ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, sedangkan dalamnya neraka itu ya, sedalam antara timur dan barat. Jadi sangat dalam sekali. Nah, ini menunjukkan bahwasannya perkara lisan bukanlah perkara yang sederhana. Perkara lisan adalah kemampuan seseorang untuk bisa mengendalikan agar lisannya tidak kemudian digunakan secara sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, hadis dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, ia menyatakan, qultu, ya, Uqbah bertanya, ya Rasulullah, man najatu, wahai Rasulullah, apa yang sesuatu itu yang bisa menyelamatkan, apa yang bisa menyelamatkan seseorang? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 perkara. Ya. Dari 3 perkara itu, 1 perkara disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang 1 perkara itu saya sebutkan di sini, semuanya 3 perkara. Yang pertama, amsik alaika lisanak. Amsik alaika lisanak. Ya, tahan, kendalikan oleh dirimu lisanak, lisanmu. Ya, kendalikan oleh dirimu lisanmu. Ini menunjukkan bahwasannya masalah lisan adalah masalah yang sangat besar, dan Nabi SAW menyebutkan masalah lisan termasuk masalah keselamatan seseorang. Ya, di dunia saja akibat dari penggunaan lisan yang tidak patut, keselamatan tidak hanya mengancam pada orang yang mengucapkan, tetapi keselamatan negara dipertaruhkan. Keselamatan negara dipertaruhkan. Keselamatan masyarakat juga dalam keadaan terancam. Ya, contoh kasus ketika orang-orang di Indonesia Timur bergejolak lantaran merasa dihina, ya, merasa mereka diperlakukan tidak baik oleh lisan seseorang yang berada di Pulau Jawa. Itu pengaruh lisan sedemikian dahsyat. Nah, kemudian di dalam ayat jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, bahwasanya wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau memiliki ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Semuanya itu adalah bentuk apa yang telah diperbuat oleh seseorang. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Ya. Tiadalah satu lafad min qaulin, dari ucapan seseorang, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di hadapannya ada malaikat yang mencatat dan yang mengawasi. Itu menunjukkan bahwasannya lisan seseorang akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Al-Imam An-Nawawi ketika mencantumkan bab tentang masalah lisan ini, beliau
menyebutkan, i'lam, ketahuilah oleh engkau, annahu yambagi, sesungguhnya semestinya, likulli mukallafin, bagi orang-orang yang sudah terkena penetapan syariat, artinya sudah akil balik, ya, sudah dianggap dewasa, ayyahfadha lisanahu, hendaklah ia menjaga lisannya, an jami'il kalam, dari seluruh ucapannya, illa kalaman zaharat fihil maslahah, ya, kecuali kalam yang di situ memang akan menimbulkan maslahat. Ya, jadi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bagi orang-orang yang sudah mukallaf, artinya sudah dicatat amalannya oleh malaikat. Ya, kalau syariat, kalau laki-laki berarti dia sudah ihtilam, sudah mimpi basah, ya, atau sudah usianya 15 tahun, berarti, ya, orang-orang yang dalam keadaan mukallaf ini sudah dicatat amalan baik buruknya. Ya, bagi wanita mungkin tandanya sudah haid, sehingga setelah itu dia sudah dicatat amalan baik buruknya oleh malaikat. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan, i'lam annahu yambagi likulli mukallafin, ketahuilah, ya, semestinya bagi orang yang telah mukallaf, telah terkena kewajiban syariat, an yahfadha lisanahu, untuk menjaga lisannya, an jami'il kalam, dari seluruh perkataan yang ia ucapkan, illa kalaman zaharat fihi al-maslahah, kecuali dia ucapkan kata-kata yang memang jelas-jelas akan memberikan maslahat. Kalau memberikan maslahat, ucapkanlah, ya, kalam tersebut, ucapkanlah perkataan tersebut. Wa mata istawal kalam, dan apabila ternyata kata itu, ya, sama saja nilainya, ya, memberikan manfaat, ya, mungkin 50% antara memberi atau tidak memberi manfaat, maka watarkuhu fi maslahah, dan meninggalkan di dalam kemaslahatan, fasunnatu al-imsak anhu, maka disunnahkan untuk menahan diri saja, ya, menahan diri dari ungkapan-ungkapan yang akan menjadikan dirinya, ya, berat untuk mempertanggungjawabkan di kehidupan akhiratnya. Kenapa demikian? Li'annahu qad yanjarul kalam al-mubah ila haramin aw makruhin, karena sesungguhnya kalimat yang sekedar mubah itu akan bisa jatuh kepada satu perkara yang haram atau kepada perkara yang makruh, yang dibenci, yang tidak suka. Wa dzalika katsirun fil 'adah, yang demikian itu banyak terjadi berdasarkan kebiasaan, ya. Wa salamatu la ya'diluha syai'un, dan keselamatan tidaklah sebanding dengan sesuatu pun. Artinya keselamatan itu tetap harus diutamakan. Ini diantara ucapan Imam An-Nawawi rahimahullah terkait dengan masalah lisan. Dan Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengingatkan kepada kita, beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah, ya, berucap yang baik, hendaklah berkata yang baik, aw liyasmut, atau kalau tidak bisa mengeluarkan kata yang baik, diamlah. Ini peringatan dari Nabi
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah terkait dengan hadis tadi, wa hadza sharihun, ini sudah jelas sekali. Ya. Fi annahu yambagi, ya, sudah semestinya an la yatakallama, untuk tidak berbicara illa idza kana al-kalamu khairan, ya, kecuali ucapan yang dilontarkan oleh seseorang itu al-kalamu khairan, yaitu ucapan yang baik, ya, ucapan yang baik. Apa ucapan yang baik? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa huwa alladhi dhaharat maslahatuh, ya, yaitu ucapan yang di situ akan menumbuhkan, ucapan yang akan menimbulkan maslahah, ya, yang akan menimbulkan maslahatuh, ya, menimbulkan kebaikan, ya. Wa matasyak, apabila seseorang ragu, kata-kata yang ia ucapkan itu akan menimbulkan maslahat ataukah kejelekan, ada timbul keraguan. Wa matasyakka fi zuhuril maslahah, apabila timbul keraguan bahwasanya ucapan yang dikatakan itu akan menimbulkan maslahat ataukah tidak, fala yatakallamu, maka jangan engkau ucapkan. Tahan lisan itu, seperti dinyatakan oleh Rasulullah SAW, amsik alaika lisanak, amsik alaika lisanak, tahan oleh engkau lisanmu, kendalikan lisanmu. Itu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga seseorang itu berbicara benar-benar atas dasar keyakinan dirinya kalau ucapannya itu akan membawa maslahat. Tetapi sekali lagi, banyak orang yang ketika berbicara tidak difikirkan, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha. Nah, itu kalimatnya. Ma yatabayyanu fiha, tidak ia fikirkan, ya, ketika ia berucap. Nah, ini kebanyakan manusia itu asal apa? Asal melontarkan pernyataan, asal ucap, ya. Ia tidak benar-benar memikirkan kata-katanya itu memberikan manfaat ataukah tidak. Tidak ia fikirkan kata-katanya itu akan memberikan maslahat ataukah tidak. Tidak ia fikirkan kata-katanya itu akan memberikan, ya, sesuatu yang baik ataukah tidak. Maka agama kita melarang untuk menggunakan lisan sehingga menimbulkan malapetaka. Na'udzubillah. Ya. Penting sekali bagi kita untuk belajar mengendalikan lisan kita. Penting sekali bagi kita untuk belajar, ya, melihat situasi tepat atau tidak. Jangan sampai kemudian setelah terucap justru malapetaka nanti yang akan diperoleh. Malapetaka yang akan diperoleh. Apa misalnya mengucapkan perkataan yang mengandung ghibah? Apa misalnya perkataan yang mengandung namimah, adu domba? Ya. Ya. Banyak kejadian seseorang sebenarnya terjatuh kepada perbuatan adu domba, hanya sekedar menceritakan keadaan seseorang. Ya. Bagaimana tidak dikatakan adu domba? Ia menceritakan kepada temannya, fulan ini begini. Ya. Yang kemudian menumbuhkan rasa benci pada orang yang mendapatkan cerita ini. Ya. Ia bercerita kepada si A tentang fulan tuh begini. Akhirnya si A yang tadinya bersikap biasa kepada fulan jadi
kemudian membenci kepada fulan. Ini sudah merupakan bentuk namimah, mengadu domba. Adu domba antara dirinya, antara si fulan yang ia ceritakan dengan si A tadi. Hasil dari cerita pihak ketiga. Nah, ini namanya namimah. Atau lisan itu terjatuh kepada kedustaan, berdusta dengan lisannya, sehingga dengan dustanya itu, karena seringnya berdusta, ia dijuluki sebagai orang yang kadzib, yang banyak melakukan perbuatan dusta. Dalam hadis disebutkan sebagai kadzaban, orang yang banyak berdusta, sampai-sampai menjulukinya misalnya si pendusta. Na'udzubillah. Kalau orang sudah berdusta, mana bisa dipercaya? Kalau orang sudah terlalu sering berdusta, orang tidak akan percaya. Nah, disinilah pentingnya bagaimana kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk benar-benar memperhatikan tentang lisan. Sekian banyak hadis, sekian banyak ayat, di mana ayat dan hadis tersebut berbicara tentang lisan. Maka hadis-hadis yang lainnya diantaranya sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab Sahih keduanya, hadis dari sahabat Abi Musa radhiyallahu anhu, ia mengatakan, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul muslimina afdal, orang-orang Islam yang utama itu yang seperti apa? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Man salimal muslimuna, orang yang menjadikan kaum muslimin lainnya selamat. Selamat dari apa? Min lisanihi, selamat dari lisannya, wa yadihi, dan selamat dari tangannya. Artinya apa? Kaum muslimin di sekitarnya tidak terkena oleh lisannya. Terkena oleh lisannya seperti apa? Seperti digibahi, seperti jadi namimah misalnya, seperti dicaci maki. Kaum muslimin lainnya di sekitarnya dicaci maki, dijelek-jelekan misalkan. Wa yadihi, dan selamat dari tangannya. Apa maksudnya selamat dari tangannya? Tidak dianiaya, kaum muslimin di sekitarnya merasa aman, tidak dianiaya oleh tangannya. Itu adalah kaum muslimin yang utama, di mana orang-orang di sekitarnya merasa aman ketika ada kaum muslimin yang lisannya terjaga, yang tangannya juga terjaga, tidak melakukan bentuk-bentuk kekerasan. Inilah perilaku yang harus benar-benar diperhatikan, dan lisan itu bisa menjadikan seseorang untuk kemudian mendapatkan jannah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man yadman li, siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku, ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah, yaitu kepada orang yang bisa menjaga dari dua bibirnya, maksudnya lisannya, dan orang yang bisa menjaga dari dua pahanya, yaitu alat kelaminnya bisa dijaga, tidak melakukan perbuatan yang tidak patut,
adman lahul jannah, maka saya akan jamin dia masuk ke dalam surga. Artinya bagi orang yang menjaga lisannya, menjaga alat vitalnya untuk tidak digunakan yang tidak semestinya misalnya, maka Rasulullah SAW, saya jamin dia masuk ke dalam surga. Ya, syahid daripada hadis ini sesuai dengan pembahasan kita, yaitu ketika lisan itu tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan mendatangkan malapetaka, tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi orang lain. Nah, maka ya, lisan harus dikendalikan, ucapan harus benar-benar terukur. Ya, jangan asal kemudian ternyata ucapan-ucapannya membawa mudarat, membahayakan orang lain. Tidak hanya dirinya, tapi juga orang lain. Maka gunakanlah lisan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah lisan untuk banyak berzikir, ya, dengan bertahmid, bertakbir, bertahlil, bertasbih, dan berbagai zikir lainnya. Gunakanlah untuk membaca Al-Quran. Gunakanlah lisan kita untuk menasehati, menyampaikan nasihat. Gunakanlah lisan kita itu untuk al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, menyuruh orang untuk berbuat kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan gunakan lisan kita untuk mencegah orang berbuat kemungkaran. Lisan-lisan yang digunakan sebagaimana dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lisan yang demikian yang akan menjadikan pemiliknya masuk ke dalam jannah, yang akan menjadikan pemiliknya terhindar dari siksa api neraka. Itu terkait dalam masalah lisan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Biasakan diri kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Jangan kemudian lisan kita, na'udzubillah, digunakan, ya, terbiasa digunakan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang jelek. Seseorang kalau sudah sering mengungkapkan kata-kata yang jelek, satu ketika ada kejadian kata-kata jelek itu muncul. Contohnya misalnya, orang sering kali melontarkan kata-kata apa-apa, misalnya menyebut kata anjing, anjing, anjing misalnya. Ini contoh. Suatu ketika ia di pasar kesenggol, ya, terus dia bilang, oh anjing. Terus orang yang dengar itu tadi balik badan, ya, masih mending kalau dia cuma marah, langsung bogem mentahnya melayang, jebet gitu. Mau mengucapkan apa kamu tadi? Itu karena kebiasaan. Karena apa? Karena terbiasa mengucapkan kata-kata yang begitu ada peristiwa dia keperucut. Apa keperucut itu? Sabku lisan, ya, keceplosan gitu loh. Karena apa? Karena terbiasa. Nah, makanya dalam dunia pendidikan tidak boleh seorang guru, seorang ustadz, seorang apa dalam dunia pendidikan tidak boleh mengucapkan kata-kata, apalagi di hadapan santrinya, di hadapan murid-muridnya, mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kata-kata kasar saja tidak baik. Ya, misalnya di dalam bahasa Sunda, ya. Kalau dalam bahasa Sunda dulu itu anak-anak itu selalu dididik begitu. Wah, misalnya ke orang tuanya, Pak, dahar heula Pak. Itu langsung ditegur. Kamu bicara sama orang tua mas pakai kata dahar. Dahar itu untuk temenmu, untuk yang lebih ini. Masa ke orang tua pakai itu? Pakai kata dahar. Harusnya apa? Pak, tuang heula. Nah, itu baru benar. Nah, yang seperti itu ditegur dulu. Tapi sekarang nggak tahu. Sekarang nggak ada pelajaran bahasa Sunda. Ya, orang-orangnya ya Tangerang juga bukan Sunda sekarang mah.
ya kan, orang Jawa semua, itu, gitu ya. Kalau dulu betul-betul ya, di daerah Priangan terutama, guru itu menegur, mengucapkan kata yang tidak tepat, mengucapkan kata yang kasar kepada orang tua itu langsung ya offset, kena sprit ya, harus diperbaiki. Maksudnya apa ditegur itu? Maksudnya supaya tidak jadi kebiasaan ya, maksudnya agar tidak terjadi ya, tidak membiasakan dengan ucapan yang buruk tersebut ya. Meskipun itu tingkatan berbahasa, tetapi itu nilainya buruk karena ucapan itu ditujukan kepada orang yang lebih tua. Buruknya dari sisi mana? Dari sisi kesantunan, dari sisi sopan santun ya. Kalau dari sisi sopan santun berarti sudah ada pelanggaran. Pelanggaran apa? Pelanggaran syariat. Loh, kok pelanggaran syariat? Iya. Orang yang lebih muda menghormati kepada yang lebih tua, kan begitu tuntunan agamanya. Ya, tuntunan agamanya seperti itu. Berarti kalau dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak hormat itu, berarti dia melanggar hadis Nabi SAW yang memerintahkan orang yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Nah, di situ masalahnya. Jadi bukan sekedar oh ini kebiasaan, oh ini adat, oh ini bukan, ini tuntunan agama. Agama menuntunkan orang yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Nah, dalam hal berbicara pun ada ya, ada tingkatan-tingkatannya supaya yang lebih muda ini teranggap menghormati yang lebih tua. Dari apa? Dari susunan katanya. Kata yang untuk orang tua ya dikatakan ya, jangan sampai ke orang tua mengatakan oh hulu bapak mah hulu ya. Ya, orang tua itu kan mastaka ya, itu dulu bahasa Sunda itu sampai demikian ya, bahasa Jawa juga begitu, ada yang bertingkat-tingkat untuk orang tua bicaranya seperti ini ada. Itu menunjukkan bahwasannya orang-orang tua kita dulu mendidik kita untuk bagaimana memiliki rasa hormat kepada orang yang lebih tua, terutama kepada orang tuanya sendiri. Jangan sampai anak menggunakan kata-kata yang tidak santun. Kalau tidak santun berarti tidak memberikan rasa hormat kepada orang tua. Nah, ini penting sekali bagi kita untuk membiasakan mengucapkan kata-kata yang baik ya. Dan begitulah tuntunan agama, jangan engkau mengucapkan perkataan yang jelek untuk anak-anakmu, jangan engkau mengatakan perkataan jelek untuk harta bendamu, jangan engkau mengatakan perkataan yang jelek untuk orang tuamu, dan seterusnya. Banyak sekali tuntunan. Kenapa? Kalau kata-kata jelek itu terlontar ya, khawatir saat itu, saat diijabahi doa, saat para malaikat mengaminkan, nah setelah dikabulkan bagaimana? Na'udzubillah. Nah, inilah pentingnya membiasakan ucapan-ucapan yang baik yang terlontar dari lisan kita, biasakan oleh kita ucapan-ucapan yang baik. Jangan sekali-kali nyebut nama binatang, jangan sekali-kali nyebut nama binatang untuk memperlakukan sesuatu nama binatang disebut lagi. Kalau nanti kebiasaan seperti itu yang terlontar nama binatang, besok lusa ada kejadian khusus, kejadian yang benar-benar terjadi secara mendadak, ya, spontan, kemudian yang keluar justru kata-kata yang jelek. Nah ini na'udzubillah. Kalau seperti itu, maka biasakan ya, anak-anak kita terus dipantau mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau ada ucapan yang tidak baik dari anak kita, ditegur langsung ya, begitu seharusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.